Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nurhaliza, Dita Ayu Lestari, Indri Adelia, dan Ujuh ingin mempresentasikan tentang kedudukan garis. Kedudukan garis dibagi menjadi dua, yaitu kedudukan garis terhadap garis dan kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan yang pertama adalah dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua garis, yaitu garis G dan garis H. Di sini garis G dan H terletak pada sebuah bidang dan mempunyai titik potong, yaitu titik A, sehingga dikatakan garis G berpotongan dengan garis H. Untuk contoh selanjutnya yaitu di situ ada bidang datar trapesium siku-siku, di mana titiknya itu ada titik A, B, C, dan D. Garis berpotongan itu dibagi menjadi dua, ada garis berpotongan yang tegak lurus dan ada garis berpotongan yang tidak tegak lurus. Di situ ada contohnya garis berpotongan yang tegak lurus, yaitu garis AD dan garis AB, di mana jika kita tarik garis AD dan kita tarik juga garis AB, itu akan berpotongan. Ini namanya berpotongan tegak lurus. Lalu ada AD dan CD, itu juga berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya ada berpotongan yang tidak tegak lurus, contohnya garis AB dan garis BC. Lalu ada garis CD dan garis BC. Selanjutnya ada kubus, di mana garis PV itu berpotongan dengan garis QW. Nah, di situ termasuk garis berpotongan yang tidak tegak lurus. Dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik potong serta memiliki gradien yang sama. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang dua garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Nah, dicontohkan ada garis G sama H. Nah, garis G sama dengan garis H. Jadi garis G sama garis H itu saling menempel atau saling berhimpit. Selanjutnya mengenai kedudukan yang keempat, yaitu dua garis yang saling bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama. Atau dua buah garis dikatakan bersilangan jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Dan selanjutnya kita perhatikan gambar yang ada di slide-nya ya. Di sini ada dua garis, yaitu garis G dan garis H. Garis G itu terletak pada bidang V dan garis H itu terletak pada bidang W. Jadi, kedua garis ini terletak pada bidang yang berbeda, sehingga dikatakan garis G bersilangan dengan garis H. Nah, untuk ketiga kedudukan awal yang tadi, garisnya itu terletak pada bidang yang sama. Sedangkan untuk garis yang bersilangan, garisnya itu terletak pada bidang yang berbeda. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama ada garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai dua titik persekutuan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada garis G dan bidang alfa yang mempunyai dua titik persekutuan, yaitu titik A dan titik B, sehingga dikatakan garis G terletak pada bidang alfa. Maaf, itu salah, bukan V tapi bidang alfa. Selanjutnya kedudukan yang kedua adalah garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan
dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satupun titik persekutuan. Perhatikan gambar pada slide-nya ya. Di sini ada garis G dan garis bidang alfa. Di sini garis bidang alfa tidak mempunyai satupun titik persekutuan, sehingga dikatakan garis G itu sejajar dengan bidang alfa, bukan bidang V, tapi bidang alfa. Garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya mempunyai satu titik persekutuan dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong atau titik tembus. Perhatikan kubus PQRS-TUVW berikut. Tentukan kedudukan. Yang pertama, garis PQ terhadap garis VW. Nah, lihat di gambar, garis PQ sama garis VW itu sejajar. Jadi, garis PQ sejajar dengan garis VW. Yang kedua, garis PQ terhadap garis RV. Lihat di gambar, garis PQ itu bersilangan ya sama garis RV. Jadi, garis PQ bersilangan dengan garis RV. Yang ketiga, garis PV terhadap garis QW. Digambarkan berarti perpotongannya, garis PV berpotongan dengan garis QW. Yang keempat, garis TR terhadap bidang QSWU. Nah, kalau ini kan kalau dilihat dari gambar itu tuh berarti memotong atau menembus bidangnya. Jadi garis TR itu memotong atau menembus bidang QSWU. Yang kelima, garis UR terhadap bidang PSWT. Nah, digambarkan berarti sejajar ya sama bidang PSWT. Jadi garis UR itu sejajar dengan bidang PSWT. Yang keenam, garis QW terhadap bidang QSWU. Berarti kan di gambar tuh terletak pada bidangnya ya, QS-nya, QW-nya. Jadi garis QW terletak pada bidang QSWU. Lanjut ke contoh 2 ya. Perhatikan gambar prisma berikut. Yang pertama, tulislah pasangan rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, bisa dilihat di gambar ya, pasangan rusuk-rusuk yang sejajar itu AB sejajar sama DE, AC sejajar dengan DF, BC sejajar dengan EF, AD sejajar dengan BE, AD sejajar dengan CF, BE sejajar dengan CF. Nah, terus yang kedua, tentukan garis yang bersilangan dengan CF. Lihat di gambar ya, CF kan bersilangan sama apa? Sama garis AB sama DE. Terus berarti garis yang bersilangan dengan garis CF adalah garis AB dan garis DE. Yang ketiga, tentukan garis yang memotong bidang BCFE. Lihat gambar ya, BCFE. Nah, garis yang memotongnya itu garis AB, AC, DE sama DF. Jadi garis yang memotong bidang BCFE adalah garis AB, garis AC, garis DE, dan garis DF.